Karena kita tadi ada sesuatu yang salah dalam kita dalam berbisnis. Ya, setuju nih? Kira-kira setuju? Ya, setuju ya. Boleh, nanti saya akan menerangkan dulu semuanya. Boleh nanti tanya jawab. Karena insya Allah semuanya sudah teruji. Di riba itu semuanya sudah teruji. Tidak hanya menjual, oh ini testimoni depan mobilnya, depan rumah mewahnya dan sebagainya. Padahal namanya seminarnya aja bayar dan sebagainya. Berarti mau nolong gimana konsepnya orang Islam? Ya, ada seminar yang bayar seperti itu, ilmu dakwah itu tidak diperjualbelikan. Ya, orang bayar dan sebagainya. Orang lagi bermasalah, lagi perlu bantuan, malah suruh bayar, bukannya dikasih ilmu. Inilah konsep riba, ingin membalikan bahwa bisnis syariah, ilmu yang kita dapat semuanya dari Allah harus kita sebarkan. Ya, harus kita laksanakan karena inilah perintah Allah. Baligul walau anil ayah, sampaikan walau satu ayat. Ini cukup ya, nih cukup tidak berkah. Silakan ditulis ya. Nih, alhamdulillah, tulis. Alhamdulillah. Pada hari ini, mulai hari ini, kami akan melaksanakan bisnis atau dagang usaha saya dengan tujuan ingin berkah. Ya, silahkan berdiri, semuanya berdiri semuanya. Ya, mau ibu mau bapak silahkan berdiri. Bacakan sebagai janji Anda kepada Allah mulai saat ini kita harus benar ingin hanya mencari berkah bukan keuntungan. Silahkan dibacakan. Amin ya muji basailin. Tulis di bawahnya amin ya muji basailin. Ya. Ya. Semoga Allah mengabulkan. Ya, silakan duduk kembali. Baik ya. Pertama harus berkah. Kemudian kegagalan bisnis yang kedua adalah tidak fokus. Ini. Siapa contoh yang mau ini Maipul sini. Satu orang lagi sini. Saya akan belajar ilmu fokus sini. Mau si A, mau si D silakan ini sebagai contoh. Silakan. Nih. Ini ilmu fokus ya. Nah, silakan angkat. Boleh berdiri, boleh hidup ya. Boleh berdiri, boleh duduk. Angkat tangan kirinya, angkat tangan kanannya seperti ini. Ya. Ini tangan kiri adalah permasalahan hidup, hutang, ya, permasalahan hidup, pasihajeng pamajikan, pasihajeng salaki, pasihajeng tetangga, permasalahan hidup aja ini yang kiri. Yang kanan fokus dagang, ini tuh dagang ya, terus solusi hidup dan sebagainya. Nah, ini yang kanan. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita lihat ke yang kiri, apakah tangan kanan kelihatan jelas? Jawab yang keras. Apakah kelihatan tangan kiri, kalau tangan kanan kelihatan jelas? Nah, kalau kita lihat ke tangan kanan, apakah tangan kiri kelihatan jelas? Nah, coba fokuskan lagi ya. Apakah tangan kiri kelihatan jelas? Baik, Bapak Ibu silakan diturunkan. Saya akan membahas ini coba. Karena kita pada saat ini tukang jam gening mamawa pembesar ya. Kalau disenterkan ke baut jadi ngegedein ya. Nah, karena selama ini kita fokusnya hanya kepada permasalahan hidup, hutang, permasalahan yang lain-lain.
maka yang akan membesar itu anu ngagedean teh permasalahanana. Tetapi ketika kita fokus kepada solusi, dagang, ingin memperbesar zakat, semuanya, maka maka ininya ketutup, maka solusinya yang akan membesar. Kira-kira setuju nih? Ya? Saya ulang. Kalau kita lihat tangan kiri, permasalahan hidup, maka permasalahannya yang akan membesar. Karena kita fokusnya di permasalahan. Tetapi kalau lihat ke tangan kanan, kita fokus pada solusi hidup, maka yang akan membesarnya adalah solusinya, dagangnya. Nah, selama ini saya tanyakan ke Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kira-kira solusinya di mana? Kira-kira kita fokusnya di mana? Apakah solusi di permasalahan hidup atau solusi di solusinya? Apakah di permasalahan hidupnya atau di solusinya? Tinggal tanya sekarang. Ya, silakan, Maipul duduk kembali. Ngerti nggak kira-kira? Ngerti nggak kira-kira nih? Ini ilmu yang hebat nih. Selama ini kita salah fokus. Fokus pasea aja fokus riwe. Tapi fokus membesarkan zakat, fokus dagang, fokus silaturahmi, fokus berkah. Itu semuanya kita tidak fokuskan di situ. Makanya fokusnya ke permasalahannya saja, bukan ke solusinya. Jadi gagal bisnisnya tuh karena tidak fokus pada solusi. Anda hadir ke sini, kita belajar bersama itu, saya akan melatih fokus Anda untuk membereskan solusi permasalahan hidupnya, solusi permasalahan dagangnya. Angkat tangan yang setuju. Baik. Sekarang tulis. Alhamdulillah. Ya. Mulai sekarang, hari Jumat, Sayyidul Ayan, harus ditulis ya. Saya akan fokus dalam usaha saya dan kehidupan saya pada solusi atau penyelesaiannya dan bukan terhadap permasalahannya. Ya. Silakan dibacakan yang sekeras-kerasnya. Ayo. Ya. Ya, mulai. Baik, itu janji Anda ya, bukan saya. Berarti mulai sekarang tadi fokus mau ingin berkah. Yang kedua pingin sekarang lebih fokus lagi kepada solusi. Itu janji Anda kepada Allah. Semoga saya doakan semuanya dari situ aja sebagai awal dari hijrah kita menjadi lebih syariah. Setuju? Kalau ini angkat tangan kirinya, angkat tangan ini. Saya mau banyak olahraga biar nggak tunduh. Ini ke sini ke temennya, tepuk tangan ke temannya. Kalau ke perempuan jangan ya. Suami istri boleh, suami istri ya. Saudaraku, Mang Epul ke sini. Saudaraku, mulai sekarang saya akan melaksanakan bisnis saya, usaha saya penuh dengan berkah dan akan lebih fokus. Nah, sekarang balik lagi. Nah, nih, balikin. Terima kasih. Saudaraku telah mengingatkanku bahwa mulai hari ini saya akan berusaha penuh keberkahan dan akan fokus pada solusi permasalahan. Amin. Ya mujibas sailin. Ya, yang ketiga, 5 kegagalan bisnis, yang satu tidak berkah, yang kedua tidak fokus. Yang ketiga adalah
mudah menyerah. Pak, Bu, ini saya bahasa simpel ya. Kalau Bapak Ibu belajar, kalau saya dulu, wah, ada setiap pembicara ke sana belajar. Ternyata saya 6 tahun belajar kajian muamalah, namanya Kitabul Buyu, kitab jual beli. Saya 6 tahun mempelajari itu. Itu tidak ada apa-apanya. Saya belajar bisnis ke sana, ada Cat Cunningham, ada wah ahli Robert Kiyosaki, saya ikuti seminarnya semuanya. Saya pikir, loh kok kita masih bayar, masih apa, berarti pembicaranya masih butuh uang dari bayaran kita. Nggak bener itu mah. Nggak seperti Abdurrahman bin Auf mendakwahkan itu dengan penuh keikhlasan dan sebagainya. Tetapi orang muslim pada saat ini, lamun mayar mahal teh, wah you hebat pembicaranya you hebat ya. Padahal harusnya berpikir, bukan yang hebat pembicaranya. Kalau kita bayar itu berarti dia bukan berhasilnya bukan dari bisnisnya, tapi dari iuran Anda Bapak aja semuanya. Ya, ngerti nggak? Nih paham nggak? Ya, kan tidak ada sejarah dakwah Islam harus bayar. Tidak, ya. Ilmu tidak diperjualbelikan. Ya, makanya beruntung sekali kita bisa bersama-sama. Ingin saya sampaikan bahwa saya pengusaha, ya. Saya merintis usaha jelas dari awal. Dari mulai saya ini saya cerita dulu lah sebentar. Pertama, saya punya toko di Purwakarta. Ya, saya nungguin jaga toko. Modalnya dari mana? Ternyata saya teh bukan modal ya. Saya dulu saya nggak modal atau apa, saya nggak ngerti. Pokoknya saya usaha dulu lah. Ya, saya usaha pinjam uang bukan pinjam. Dulu ada mas kawin lah. Mas kawinnya teh uang 10 juta. Bu, kita belajar bersama usaha baik. 10 jutanya dibelikan dikontrakan. Habis itu sisanya saya belanja tuh ke Parahyangan Plaza. Saya belanja kaos dan sebagainya. Saya simpen, dipajangin. Saya nungguin aja. Dalam sehari itu anu masuk nate laler wungkul. Laler asup. Laler tungguin. Kalau capek macak orang gitu ya. Diem gitu. Terus kalau kena komputer gitu naon gitu. Tapi ya Allah, saya mau, karena ini nafkah untuk istri dan anak saya ke depan, saya akan terus aja belajar. Terus aja. 4 pieces. Baru esok harinya 4 pieces. Datang. Beli, belanja. Aduh mulai semangat. Kalau mau belanja tutup toko dulu. Belanja. Langsung sudah belanja buka toko dulu. Terus aja. Nah, apa yang saya pikirkan begini. Ternyata saya harus berkembang. Kalau saya seperti ini, prinsipnya saya bisnisnya seperti, seperti tukang bajigur. Marud sorangan, ya, belanja ke pasar sorangan. Terus lagi haus, panas-panas diinum ke sorangan. Kan bayangkan segala sendiri. Sementara janji Allah, barang siapa yang memberi manfaat kepada orang lain, maka Allah akan berikan manfaat lagi kepada kita. Sekarang mah cobalah, belum juga usaha belum benar, saya ada tim kita. Yuk nungguin si toko, saya yang belanja tapi ini tetap buka dan sebagainya. Ini dari 4 pieces ini, sekarang itu saya itu jualan satu kaos saja sudah 20.000 piece per satu item. Belum, ini baru kaosnya, belum celananya, belum jaketnya, belum apa. Sudah puluhan ribu sekarang 1 bulan. Saya nggak usah ngitung nominal dan sebagainya. Mampir saja ke toko saya, ada mau di Purwakarta, mau di Kerawang, ada toko Mares, mau di Garut, Mang Epul mas sudah ke Garut. Coba lihat gitu ya. Terus aja continue. Nah, ini awal, saya cerita awal. Kenapa? Habis itu sebelum maju itu ada tantangannya. Tantangannya, wah maju. Atuh orang bank kan dah datang tah. Orang bank dah kebetulan, istri saya juga orang bank. Datang orang bank, tawarin bisnisnya. Nih ada permodalan, atuh saya pinjem
Habis pinjam, malahan bisnis teh jadi turun ke bawah. Ya, yang tadinya omsetnya bagus jadi turun ke bawah dan sebagainya, malah tidak berkah, tidak harmonis dengan istri dan sebagainya. Oh, berarti ada yang salah ya di bisnis saya. Oh, habis itu, oh ternyata ada yang dimakan, yang dipakainya ada yang haram di saya tuh. Oh ya udah, mulai saat ini saya akan bersih-bersih tuh, beres-beres. Saya ngomong ke istri, iya ya, saldo nggak ada, barang habis, hutang malah banyak, giro terus menumpuk dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Baik, kita harus bisnisnya tanpa hutang, tanpa riba. Habis itu sambil ngaji tuh yang 6 tahun, baca kitab jual beli, oh begini ya usaha tuh, kata Nabi, tahu dari nakdan, nasiah dan sebagainya tuh, tahu dari situ. Nah, yang paling terpenting ketika sudah ngomong ke istri dan istri menyetujui, maka saya ngomong ke orang tua saya, Pak, Bu, saya ingin usaha saya pingin berkah, pingin satu, kata satu, pingin besar zakatnya. Makanya saya ngedoa kalau ke Mekah kemana ini titipan, kalau sujud, kalau apa, kalau usaha itu jangan pingin omsetnya, jangan pingin untungnya, tapi ngedoakan ke Allah itu pingin besar zakat. Ngedoa, pingin besar zakat. Nah, habis gitu saya ngomong ke orang tua saya, Mah, Pak, isi saya ingin beres hutang dan riba, saya pingin usaha itu punya besar zakat. Baik, lakukan saja. Pada waktu itu diseret semua, dibayarin hutangnya semuanya. Dan alhamdulillah Pak Bu, semua gedung yang kita pakai ngaji di sini yang dari sana ke sana itu hampir orang sipit. Ternyata ada nyempil orang Islam di sini. Lah riba. Cash, beli gitu. Aset-aset yang lain alhamdulillah dipakai untuk ngaji. Setiap ada toko di atasnya ngaji. Setiap ada ini seperti itu. Tanpa hutang, tanpa riba. Nah, ini yang terjadi. Baik. Mau semuanya begitu bisnisnya? Ingin besar zakatnya? Ya, baik. Karena tujuan dari zakat, tujuan dari ibadah kita, bisnis kita adalah ibadah. Dan wa aqimus shalah wa atuz zakah. La riba konsepnya ingin menegakkan zakat. Ya, selama ini orang-orang dalam bisnisnya abi mah yang untung we, hayang ninggal ieu. Padahal orang bisnisna hoyong ngabesarkeun zakat. Baik, kita mulai. Mudah menyerah. Nih, mudah menyerah ini ada dua. Yang pertama tidak sabar dalam proses. Yang kedua adalah gengsi. Saya mau baca bahasa sederhana saja. Supaya Bapak Ibu pulang dari sini, oh bisnisnya bisa hebat itu karena apa? Dengan bahasa sederhana aja. Hebat itu besar zakat ya. Kalau kata Nabi. Mudah menyerah. Sedikit-sedikit kita mah, naon sih toko sepi, leles. Atau jualan mahal, jualan tidak laku, lemas. Ya. Harusnya sabar aja dengan proses. Bangkit terus. Saya ada satu contoh. Ada anak-anak kecil. Ini dari tahun 10 tahun ke belakang. Ada yang dikasih penawaran sama ibu bapaknya. Mau, ini dikasih coklat. Mau coklatnya ini langsung dimakan. Atau mau saya tunggu dulu beberapa setengah jam. Nanti saya akan kasihkan hadiah yang lebih bagus dari coklat itu. Orang yang makan coklat itu, anak-anak yang makan coklat itu, kecenderungannya hidupnya sekarang parah lah. Artinya usahanya macet, penghasilannya hilang bahkan. Tapi orang yang bersabar pada saat itu, ditunggu aja coklatnya dipegang, nanti sambil nunggu hadiahnya dari ibunya seperti apa. Orang yang sabar proses pada saat ini, itulah orang-orang yang saat ini penghasilannya jauh lebih baik dari orang yang tidak sabar proses. Artinya kalau dalam Islam, karena kita itu ingin nantinya masuk surga, ya dengan keridhaan Allahnya, zakat infak sedekahnya, ini jauh lebih sabar daripada orang-orang yang sekarang inginnya instan. Wah, instan, pingin A, pingin B. Ujungnya, maka bisnisnya akan gagal. Karena tidak sabar dalam prosesnya. Karek saeutik leuleus. Ya, tidak semangat. Makanya harus semangat. Ya.
Setuju nggak? Nih angkat yang setuju nih, kira-kira. Ini teruji, saya sendiri bisnisnya teman-teman riba banyak yang berhasil, ya udah hampir puluhan M semuanya bebas hutang, bebas riba, baru berhasil. Karena yaitu tidak mudah menyerah. Nah, ditulis ya, tulis semuanya tulis. Alhamdulillah, mulai hari ini saya akan berusaha berdagang dalam kehidupan saya supaya tidak menyerah. Ya. Amin. Ya Muzi Basailin. Silakan Anda berjanji, teriakan sekeras-kerasnya bahwa Anda tidak akan menyerah oleh hutang, riba, dan sebagainya. Silakan sekarang bacakan. Yang paling keras, yang selama ini jadi beban, silakan diomongin. Ayo. Alhamdulillah. Nah, itu ya, Anda sudah berjanji. Jadi harus tidak menyerah. Kemudian yang keempat adalah saya running aja dulu, nanti silahkan kita berdiskusi. Yang keempat adalah spekulasi. Pak Bu, zaman sekarang itu kan musimnya spekulasi, orang usaha heula. Makanya kata Umar bin Khattab, jika kamu berusaha atau berdagang tidak belajar, maka kamu akan terjebak hutang dan riba. Inilah yang terjadi umat Islam. Tidak belajar muamalah, tidak belajar mana halal haram. Kata Nabi, al-halalan bayinu, al-haraman bayinu, wajama bainakuma umuru mutasabihat. Halal sudah jelas halalnya, haram sudah jelas haramnya, subhat sudah jelas subhatnya, subhat tarik ke haram. Sayyidina Ali mengatakan, layatiana jamanu ala nasi la yubalil mar'u bima ahadal ma'la. Amin halalin, amin haramin. Akan datang nanti di zaman orang sudah tidak peduli halal haram lagi. Ya, sudah tidak peduli lagi halal haram lagi. Maka kata Nabi, ini yang tis'atu ansori fi rizki bahwa tizaroh. 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Ini yang kita tinggalkan saat ini. Berdagang tidak berhasil karena ada halal dan haram. Nah, umat Islam saat ini mun aya alpamat hiji diserbu ku 1000 jelema. Merake baju hidung bodas. Kenapa? Karena kita tidak memiliki semangat untuk tis'atu ansori fi rizki fa huwa tijarah. 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Ini yang terjadi. Sedih kita, Pak. Sedih kita, Bu. Para pendekar riba yang hadir di sini sedih kita. Karena apa? Tidak melaksanakan amanah Nabi. 9 dari 10 pintu rezeki berdagang. Ari urang hijinya dicita-citakeun kabeh ku anak-anak urang. Si kudu jadi dokter, si kudu jadi pengacara, si kudu jadi polisi. Apa lagi? Ya. Semua orang gitu nepikeun ka baju-bajunya diparake. Tapi ada nggak yang ini? Mana kudu jadi berdagang? Dan ningalina tuh pedagang teh mara rizki, raripuh dan sebagainya. Kenapa? Dan ketika 9 rezeki itu diambil oleh orang kafir, ya, maka merekalah yang berhasil. Kita yang dimiskinkan. Sepakat nih kira-kira nih? Nah, sepakat semuanya ya. Karena kita nih, dosa-dosa kita. Arek dagang teu ngarti halal haram. Makanya jadi riba, jadi ripuh. Kita tidak bisa mendakwahkan kepada anak cucu kita karena kitanya ripuh. Tidak mengamalkan Quran Sunnah. Nah, ketika tidak mengamalkan Quran Sunnah, apa yang terjadi? Entong dagang lah, rarugi, rariweuh, teu barokah dan sebagainya. Geus we mending jadi ieu puguh per bulanna hasilna. Berbondong-bondong lah orang muslim jara dipagawe. Ya, maksud pegawai di sini tuh artinya
meninggalkan sunnahnya dan sebagainya, maka tidak berusaha berdagang. Inilah yang terjadi. Makanya Bapak Ibu semuanya yang sudah berdagang, semuanya sudah usaha, punya semuanya usaha ya, semua usaha. Nah itu semangat sekarang itu, yakin. Makanya kata Nabi ada satu lagi, yang paling mahal di dunia itu adalah as-sohatu wal farogu, kesehatan dan waktu luang. Nah inilah kesehatan yang wajib disyukuri, waktu luang itu. Jadi pedagang batu malah ribu 24 jam kudu kerja dan sebagainya. Itu waktu luang. Ya. Ini spekulasi itu artinya kurang belajar. Mana tidak tahu halal dan haram. Bapak ini sekarang saya yakin yang punya hutang di rumah, ada hutang riba dan sebagainya, ini tidak belajar halal haram. Ya, belajarnya hanya keuntungan saja. Dengan pembenaran begini, kan orang mencari nafkah wajib. Penting menu aya we. Nah, inilah yang terjadi. Halal haram, padahal Nabi tidak pernah mencontohkan berbuat kebaikan dengan harta yang haram. Maksudnya kermayar karyawan, minjem di bank dan sebagainya. Nggak ada tuh, bukan masalah tidak ada bank di sana ya, tidak memberikan contoh untuk mengambil yang haram. Ya. Jadi spekulasi itu artinya sok dagang lah, tengarti dan sebagainya, tekudu diajar. Makanya man haroza fi talabul ini bahwa bisa bilibah hatta jarji'ah. Artinya ketika kita datang ke sini, sebetulnya kita tuh lagi berjihad sampai kita kembali itu. Karena kita mau membenahi tatanan muamalah kita, jual beli kita semuanya. Kata Allah, barang siapa yang melancarkan jual beli, maka Allah lancarkan masuk surga. Contoh Pak, urang manya, mun hari pembeli raja atau apa? Pembeli teh? Hah? Tamu. Berarti udah lihat YouTube lah riba atau udah ini. Pembeli itu adalah tamu yang harus kita muliakan. Ya. Jadi begitu datang, kita sapa dengan baik, lain baut gitu ya. Sapa dengan baik, kasih yang terbaik, ya. Siga jual beli mobil, nih ini saya sering ungkapkan jual beli mobil. Orang teh ngejual mobil second, ada yang pernah ngejual mobil second, ada nggak? Ada, atau motor second ada yang ngejual. Ini mengejual ke orang, ada nggak? Ada kan pasti ya. Motor second atau motor mobil kita jual. Apa yang terjadi di kita ketika menjual motor, mun geus butut weh. Ya, jual we kebaik cenah jualin ieu ka batur. Nah, harusnya yang terjadi itu motor kita tuh dibenerin dulu sama kita. Dibenerin semuanya sampai bagus. Sampai ini benar-benar mau dipakai lagi oleh kita. Harus enak. Apa? Ketika dijual, pas dijual, dipakai sama orang lain. Aduh enakeun ieu motor teh. Eta ngadoakeun anak terus sepanjang masa, sepanjang dia pakai motor itu. Tapi mun urang menjual apa adanya, komo lamun teh disebutkeun apa adanya, itu enakeun. Ieu motor teh teu naon ieu, nu bogana jorok dan sebagainya. Bayangkan doa mereka itulah yang menghambat rezeki-rezeki kita. Kenapa kita tidak pikirkan sebagai pedagang seperti itu? Jadi, saya punya restoran ya. Ada toko fashion juga ada. Saya lagi ngebuka restoran. Awalnya Mang Epul juga pernah hadir ya ke situ. Awalnya omsetnya 1,5 juta gitu, 2 juta. Nah, sekarang alhamdulillah udah 9 juta sehari. 9 juta restoran. Maret itu udah 9 juta. Nah, apa yang saya pikirkan begini. Saya selalu berpikir begini. Ini ngejual A. Kok ngejual A? Oh ini mah porsinya kekecilan. Tambahin lagi dong porsinya. Murah, cepat, bagus. Murah, harganya maksudnya terjangkau. Cepat, penyajiannya bagus, kualitas barangnya dan sebagainya. Itu 3 ini yang harus dimiliki. Dan itu yang dijadikan oleh saya. Murah, cepat, bagus. Nah, ketika itu yang terjadi, apa? Misalkan, oh iya teh, si iganya teh kok kecil ya. Ditambahin aja lah daging iganya. Nah, gimana caranya? Kita itu ada nih grosir daging, jadi belanja ke Bandung. Ikut sama teman kita di Lariba yang belanja dagingnya lebih besar. Partainya lebih besar. Jadi kita bisa ikut lah. Walaupun kita
restorannya baru, tapi ngikut ke pembelanjaannya yang sudah besar. Nah, jadi bukan buat keuntungan, ya, keuntungan mah udah ditentukan lah, sekian aja. Tapi dipakailah itu untuk menambah kualitasnya, ditambahkan jadi, pokoknya mah orang kudu leuwih bager we ti pembeli. Urang teh kudu leuwih bager ti ka pembeli teh. Supaya apa? Butuh doa. Ketika butuh doa, ini kembali ke sini. Nah, ketika kita butuh doa, ini akan kembali lagi ke sini nih. Nah, ketika ini ada zakat infak sedekahnya, udah ini, maka ini akan kembali yang penghasilannya 10 juta sama Allah berlipat-lipat. Inilah yang orang muslim tidak yakin ke situ. Jadi mun bager kembali orang sedekah ke pembeli, ya hadiah ke pembeli dikasih lebih dan sebagainya, maka di sini Allah akan melipat gandakan lagi penghasilan kita dan Allah akan berkahkan perputaran dalam usaha kita. Nah, inilah rahasianya sebetulnya bagi orang muslim. Ari batur mah mikir, namun asup 10 juta keluar kudu aya selisih. Cenanya kudu aya selisih sekian, tas selisih sekian teh kudu dipikirkan teh buat kumaha oke. Non teh jaga-jaga atau buat A, buat B, buat C. Bukan dipikirkan bagaimana Allah menggerakkan hati pembeli kita dengan kita beri hadiah. Dan makanya saya nggak suka diskon ya. Tapi nggak apa-apa lah, dikit lah diskon hanya untuk harga. Karena orang akan berpikirnya begini, ketika diskon, saya mah pantas weh, dah harganya ge mahal. Jadi di diskon. Makanya lebih baik kita memberikan hadiah. Udah mah dapat pahala, dan Allah lah nanti yang menggerakkan hati pembelinya ke sini semakin banyak, karena tujuan kita adalah silaturahmi untuk ibadah. Nah, disitulah kuncinya sebenarnya. Ya, jadi uang tuh masuk ke aset. Aset itu kan sesuatu yang bisa dijual. Misalkan kita ada rumah, ada ruko yang tidak kredit dan sebagainya, ini nanti bisa memperkuat lagi modal kita yang ada. Nah, artinya tidak dipakai KPR, leasing dan sebagainya. Ini mengurangi keberkahan semuanya, dan ini akan mengurangi ini penghasilan kita. Setuju nggak ini? Aneh tuh, iya. Berarti nggak? Itulah bisnis tuh sebenarnya. Jadi hal yang nyata. Perlu diulang nggak ini? Ngerti semua? Sudah ya. Jadi kesimpulannya, perbanyak zakat infak sedekah dalam pembelian, kurangi yang tidak berkah, maka Allah lah yang akan menambah penghasilan kita. Jadi lain ku ikhtiar teuing, tapi usaha itu karena adalah keberkahan, maka Allah lah yang menambah keberkahannya. Dengan apa? Tadi kita berikhtiar. Aya selisih sok kanu dagingna dan sebagainya. Jadi orang teh nu datang teh, oh iya ya, ari ieu mah ari ownerna gagahnya, gaya pakai bajunya mewah dan sebagainya. Ari asup ka toiletna, meni bararutut. Ari eukeur masuk ka tamu. Tahu nggak ya? Kalau kita lihat ke rumah-rumah orang muslim, coba tidak yang memuliakan tamu kumaha. Masuk ke toilet, rumahna teh aya hulu asin di panti pembuangan, tahu hulu asin mah pun. Nya jadi kararotor dan sebagainya gitu ya. Artinya tidak memprioritaskan bagaimana mensejahterakan tamu, bagaimana mengutamakan tamu. Nah, persis di dagang itu kata Nabi, muliakanlah tamu, dimuliakan dari mulai datang, disenyumnya, semua fasilitasnya, atau menggaduh toko, menggaduh usaha produknya untuk pedagang aja. Nanti ketika pedagang itu puas, pulang mendoakan kita, maka rezeki Allah akan turunkan. Karena kita mah orang muslim. Dah lamun hayang beunghar mah boleh sih sebenarnya entong salat we jadi orang kafir. Nah, jadi ku Allah diistidad terus we. Ieu kan kena asup neraka gitu. Nah, bagi orang Islam, kenapa? Makanya ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Maka kalau melenceng-melenceng sama Allah, selalu diluruskan kembali. Jadi diluruskan kembali. Oh ya, ini ya jalan yang lurus. Begitu ya. Tulis sekarang mah. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya bacakan begini? Yang dibaca, yang didengar, yang dijanjikan, yang dikomitmenkan ke dalam hati, itulah yang membuat kita akan berubah, berhijrah menjadi seorang pengusaha bisnis. Alhamdulillah.
Ya. Mulai saat ini bisnis saya tidak akan berspekulasi dan lebih mempersiapkan diri baik dengan ilmu ataupun dengan mengutamakan, memuliakan pembeli atau konsumen. Amin ya muji basailin. Dan sambil berdiri enaknya kayaknya sambil dibacakannya nih. Karena kita berjanji nih ke Allah, ayo berdiri dulu semuanya. Ayo dibacakan semuanya yang sekeras-kerasnya nih. Ya. Yang kerasa ya. Alhamdulillah. Amin. Baik, yang kelima nih. Cepat saja. Nggak usah lama-lama. Kalau dilama-lama itu berarti ingin tidak efektif, efisien waktu ya. Yang kelima adalah tidak jelas akad. Nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, perbaikilah akad-akadmu. Jadi orang teh kudu akad nu jelas. Ini akad jual beli. Ini akad bekerja sama. Ini akad hutang piutang. Ini akad wakalah, kuasa jual, kuasa beli. Ini ada mudorobah, ini ada musyarakah, ini ada murobahah. Ini ada nakdan, ini ada nasiah. Semuanya akad-akadnya harus jelas. Islam mengajarkan akad yang benar. Nah, kira-kira nih di arisan, ada nggak kelemahan kita? Ada orang arisan nih, saya membahas arisan. Ada sebagian ulama boleh, ada sebagian ulama boleh. Kalau merunut ke surat Al-Maidah itu yang ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, di awalnya aja sudah tidak jelas. Lamun nu meunang pertama berarti naon? Ngutang. Nu menang terakhir berarti nabung, ya. Tapi di sana tidak sadar ada maisirnya. Maisir itu dikocok. Ada permainan apa namanya? Nasib, ya. Nasib dikocok. Gegebegan orang teh dikocok. Diundi namanya itu. Pan Rasulullah cenah mengundi. Nah, ini yang terjadi kesalahpahaman tuh. Semua orang membahasnya, kan Rasulullah juga mengundi. Inilah hal yang salah. Rasulullah mengundi itu kepunyaannya. Artinya yang betul-betul istri-istrinya itu kan diundi itu karena istri-istrinya. Sekarang mau kanu hajatan, istri yang mana misalkan diundi, oh itu ya karena miliknya Rasulullah. Ari orang yang haram itu mengundi dari ngumpulkan uang semuanya, hak-hak orang lain, sehingga mun menang jeung teu meunang teh diundi. Nah itu perbedaannya. Harus paham. Jadi jangan sampai sama mengundi, Rasulullah yang mengundi, begitu Rasulullah mah mengundi, teh sendiri. Hari ieu mah orang lain ngumpulkeun. Tidinya juga ada permasalahan, canu teu mayar, canu kabur, canu silaturahmina jadi pegat. Nu tadina la tadkhulul jannata qatiu, nu tadina hayang silaturahmi jadi memecahkan silaturahmi. Arisana mah mubah, putus silaturahmi haram. Kunaon orang jadi nu hararam. Setuju nggak nih kira-kira nih? Ini ngebahasnya tuh sampai ke situ lari batu. Ya makanya hati-hati akadnya. Ada ieu cenah anggo we artos tesok dianggo modal ka abi mah 10% we riba. Nah, mau untung mau rugi anggar 10%. Ya harusnya ada mudorobah. Ieu yang punya uangna, ieu pengelolana, nya
sok diputerkeun, ada batas waktu, ada batas waktu, ada bagi hasil itu bisa untung bisa rugi. Silakan persentasenya dan jelasnya. Islam itu seperti itu. Enggak zaman sekarang, ulah bisnis kerjasama cenah. Sok lah rugi, sok jaradi hutang dan sebagainya. Karena enggak ngerti akad. Gitu. Akadnya yang tidak jelas di awal tuh seperti apa. Pokoknya masuknya cenah 10%, 5%. Begitu ngeste menguntungkan, jadi hutang. Ada nggak yang begitu? Jadi hutang. Oh, tidak kerjasama jadi hutang. Inilah yang terjadi umat Islam. Ketidakjelasan akad. Calo tanya haramnya, calo tanya. Anehnya di riba mah haram. Hanya yang menghalalkan itu Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari halal selama untuk tolong menolong. Nah, cina untuk tolong menolong. Iya kan, mempertemukan orang, mensilaturahmikan orang itu kan tolong menolong. Nah, kenapa haramnya tuh? Di mana haramnya? Karena lamun calo begitu geus transaksi manehna geus ngambil untung langsung pergi we nya kan gitu biasanya. Penting mah untung we heula, pergi we. Di Islam itu ada yang namanya wakalah, nyaeta kuasa jual. Artinya kuasa jual teh, oh ini saya mengkuasakan jual ke si A, silakan menjual barang, nanti si A mendapatkan sekian persen. Maka dia akan bertanggung jawab sampai beres transaksi. Tekabur. Begitu. Nah, kenapa Nabi mengharamkan samsaro itu pada hakikat? Nabi khawatir orang Islam semuanya menjadi profesi. Bahwa si samsaro itu menjadi profesi. Apa rombongan calo tanah Indonesia RCTI gitu. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya sangat nikmat Islam tuh Pak Bu semuanya. Kalau sudah kita berkah dan sebagainya, sudah kita jalankan akadnya dengan benar. Timbulkan pertanyaan, kenapa cenah hutang piutang? Enggak boleh dilariba. Enggak boleh itu dalam usaha. Ya karena ayatnya Nabi ngutang modal, jeung Abdurrahman bin Auf ngutang modal. Ada nggak minta saya satu hadis pun? Tidak ada. Nu doib kita ya. Kenapa? Jadi bukan dilarang hutang piutangnya, tapi di dalam bisnis Nabi tidak mencontohkan hutang piutang. Yang ada itu adalah kuasa jual. Ya abi boga barang, sok pang dagangkeun, engke bagi hasilna sah nu jakatna nu gaduh barang. Gitu kan seperti itu. Aya nu kerja sama, oh ieu nu gaduh artosna, ieu nu mengelolana, eta nu kerja sama. Asal akad-akadnya yang jelas. Dah hutang piutang mah khusus buat darurat. Mulia orang menghutangkan orang yang lapar, dihutangkan ke orang supaya makan. Atau lagi di jalan kesusahan tidak punya uang, iya nanti dikasih pinjaman ke orang uang. Terus ada lagi misalkan yang lagi sakit, mau melahirkan, tolong menolong itulah sebenarnya yang menjadikan tolong menolong itu dibolehkan, bahkan itu mulia kata Nabi kalau kita melunasinya. Nah itu yang dimaksud. Kenapa sekarang yang terjadi semuanya yang namanya hutang piutang jadi apa namanya? Jadi darurat semua. Ya, teboga mobil darurat nginjem mobil, teboga imah nginjem imah. Mana daruratnya? Dan Nabi mah tidak ke suami ke istrinya tuh bukan untuk membelikan rumah, tapi merumahi. Rumah mah sok we sewa heula ari can punya uang matong maksakeun. Mensewa uang dan sebagainya. Itu kan harus seperti itu. Gitu ya. Setuju nggak kira-kira nih? Apa tahu nggak nih perbedaannya sekarang ya di riba itu yang tidak boleh tuh dalam bisnis. Karena ada akad usaha itu ada akadnya. Ada kerjasama, ada wakalah dan sebagainya. Nah inilah yang terjadi. Ari ieu mah ujug-ujug karunya cenah si itu teu boga modal hutangkeun we buka bon. Atuh jadi hutang, jadi membebani. Karena orang yang berhutang tidak bayar matinya sebagai pencuri. Jadi maok anu maling itu hukuman berat. Satu. Yang kedua, ya. Orang yang tidak berzakat maka meninggalnya sama dengan mengambil hak orang lain, sama dengan pencuri itu dua. Mautna anu teu mayar zakat, urang zakat perdagangan. Sudah bisa ngitung zakat perdagangan semua sudah? Udah bisa belum?
Belum ya? Jadi ngitungnya itu, contoh ibu jualannya apa? Ibu? Batik plastik ya? Berarti kalau ibu plastik di grosiran gitu ya Bu ya? Grosiran ya? Ada plastik dan yang lain-lain ya? Ya. Pembelanjaan ibu berarti diawali dengan misalkan ibu belanja berapa? 100 juta. Misal atau 100 juta. Berarti zakatnya berapa? 2,5% ya? 2,5 juta. Ibu itu zakatnya 2,5 juta. Lah, kenapa? Biar ibu nanti mau untung, mau rugi, zakatnya sudah ditunaikan. Jadi kan orang mau menegakkan zakat, mau menunaikan zakat. Jadi dari awal, kata hadis Abu Dawud mengatakan bahwa di awal kita barang yang dipersiapkan harus betul-betul dijual. Yang mau dijual berarti harus bersih sesudah dari hak-hak orang lain, pakoro, masakin, fisabilillah. Silakan Bu, bagikan ke ibu zakat nama ke dulur-dulur ibu, ke semuanya orang yang pakoro itu yang tidak punya penghasilan, yang tidak punya pekerjaan, miskin, nah itu pakoro. Ada masakin, berarti punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Kalau fisabilillah boleh untuk kegiatan agama dan sebagainya. Untuk amil, kasihkan yang membagikan sesuai porsinya dan sebagainya. Itulah di lingkungan ibu. Sehingga nanti apa yang terjadi? Benar, usaha dulur orang mah. Iya tinggal zakat nage kabagean dulur-dulur orang. Ngadoroakeun atuh. Seperti itu. Tuh kudu misalkan jauh-jauh ke badan amil, badan di sekitar saja. Dulur-dulur orang semuanya. Kalau dulur orang semuanya, baik nasab atau lingkungan keluar, tetangga dan sebagainya, sudah konsepnya sudah ku kita diberikan seperti itu, maka doa-doa mereka lah yang mengantarkan kita jadi berkah. Da urang mah kumaha rek gede zakat atuh, da masih mikiran cicilan, mikiran leasing, mikiran nu kitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi si lingkungan-lingkungan urang teh teu ngadoakeun ka urang teh. Can saumur-umurnya urang usaha cenah di sini. Si ieu masukan mere ka urang. Nah, begitu. Ada konsepnya 2,5% dari barang yang dipersiapkan untuk dijual atau barang yang di pembelanjaan, begitu ya. Jadi mau untung mau rugi kita sudah melaksanakan zakat, kita sudah melaksanakan ibadah. Kumaha namun ujungna rugi, tidak ada yang rugi. Dah mau aya nu rugi, dah urang zakat sudah dikeluarkan. Mungkin bulan depan kita naik turun omset mah, itu sudah biasa saja. Nanti Allah ketika ini diberkahkan, can aya pokoknya mah. Kelebihan zakat otomatis menjadi apa? Menjadi sedekah dan infak. Jadi tenang. Oh si mau menileutik, zakat nanti tenang. Sok we, kelebihan zakat menjadi jadi infak sedekah. Ya. Sudah begitu kan kita mau zakat yang besar. Kenapa coba? Nih. Saya mau cerita ya. Ada seorang dokter. Nih. Dokter teh ngajaga makannya, wah jadi sehat dan sebagainya. Dengan istrinya harmonis dan sebagainya. Semuanya baik-baik saja. Makan juga arah rapik dan sebagainya. Tiba-tiba pas istrinya munurkan mobil metik, jeduk, ketubruk itu suaminya maut. Coba, mautna teh henteu ku kolesterol, henteu ku jantung, henteu ku kanker dan sebagainya. Padahal ngajaga makan dan sebagainya. Kenapa harus kita tunaikan zakat dulu dalam usaha? Karena kita tidak tahu expire kulu nafsin daikatul maut. Kuluman alaihafan. Kulu azalin musaman. Kita itu sudah expire, hidup kita itu dikotakin nih. Oleh ajal kita. Karena atas, bawah, kiri, kanan, hidup kita itu dikotakin oleh ajal kita. Dikotakin. Nah, dikotakin teh kieu. Nih sini aja nih. Nah. Ini kita nih. Itu ieu ajal kita. Ieu ajal. Sudah dikepung kita teh oleh ajal kita. Cuman kan tidak tahu tuh kapan
Dah orang malah mau lihat orang meninggal, si itu yang meninggal mah kita mah enggak. Ada nggak yang mikir gitu ya? Namun misalkan dina eta aya mun janur, wah nu maot pasti si eta lah, lain urang. Urang memikirna karena urang masih muda. Tinggal di dokter nu jaga kesehatan gitu, tubruk ku mobil ku istrina maot. Atau si Joshua usia 22 tahun encan nikah ditembak ku atasanana. Atau almarhum Eril Allahu yarham, jago renang dikelelep di sungai di situ. Berarti syaratnya tidak tua. Pertanyaan saya itu akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk punya tabungan akhirat supaya persiapan. Dengan zakat itulah persiapan. Dengan menegakkan sholat dan menegakkan zakat, maka disitulah konsep ingin menegakkan tabungan akhirat. Satu lagi. Pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu punya 10 dirham. 4 dirham buat nafkah anak istri, yang 2 dirham buat sedekah. Ya Rasulullah, saya itu tinggal 4 dirham. Kata Rasulullah, sebenarnya yang punya kamu bukan yang 4 dirham, tetapi yang 6 dirham itu. Karena yang 6 dirham itu sudah diterima ke Allah sebagai bentuk nafkah, kewajiban, dan sebagai bentuk sedekah 2 dirhamnya. Berarti harta kamu itu yang 6 dirham. Yang 4 dirham itu hanya hak lola aja. Bisa hilang, ya. Bisa aya nu minjem, bisa aya nu maok, bisa hilang. Berarti bukan harta kamu yang 4 mah. Tetapi pertanyaannya sekarang kita hidup nih di sini semuanya selalu mementingkan yang 4 ini, dikumpul-kumpulkan. Saking ku pelit-pelitna orang, hutang nu batur oge dikumpulkan ke orang. Ya, duit bank dikumpulkan ke orang, duit leasing dikumpulkan ke orang. Nah, naonan. Harta hak lola saja itu milik Allah, bisa jadi hak milik saja, bisa jadi tadi yang hak milik. Jadi kan kita 3 nih. Hak milik, zakat, infak, sedekah. Hak kelola berarti tanah, mobil, titipan, anak, itu punya hak kita. Hak kelola. Hak orang lain, hutang, itu punya orang lain. Pertanyaan saya, sekarang itu kita lagi ngumpul-ngumpulkan yang mana? Zakat, infak, sedekah, sesa. Kesesa orang geus meuli mobil, kakarek sesana zakat, infak, sedekah. Sisa orang geus bermewah-mewah, baru zakat, infak, sedekah. Nah, apalagi yang punya hutang riba dan sebagainya, geus mah dosa besar, ya sudah mah punya orang lain, masih kita pegangkin, masih kita kumpul-kumpulkan. Nah, untuk perjalanan kitanya nanti tabungan di akhiratnya hanya sisa-sisa saja, sisa capekna orang baru bayar sedikit, eta ge sedikit. Dan geus kapotong ku bunga jeung ku cicilan. Ada nggak yang gitu nih kira-kira? Ada? Pak Bu, nyadar nggak? Hasabun anfusikum, hisab itu yang paling tercepatnya adalah 1 hari. 1 hari itu, setengah hari. Setengah hari itu berarti 500 tahun. Itu hisab paling cepat. Sisanya nu boga dosa, nu boga naon, puluhan ribu tahun nanti dia. Makanya orang kafir begitu sangkala kedua dibunyikan, ya Allah, saya mah ingin jadi binatang saja, jarah di tanah, embung melanjutkan lagi di padang mahsyar dan sebagainya. Karena begitu berat. Tetapi kita sekarang hidup masih berlomba-lomba bukan untuk bekal akhirat. Ya, masih untuk apa ya? Untuk diri sendiri. Begitu ya. Ajal kiri, kanan, atas, bawah. Kita nggak tahu. Ajal kita kapan. Makanya konsep berzakat, menegakkan zakat di riba itu memperbesar zakat di riba. Bukan untuk riba, bukan untuk yang lain. Bapak, Ibu, zakat silahkan di tempat
sendiri-sendirinya. Lah riba mah geus baleunghan. Ya, justru mengajak Bapak Ibu silakan di tempatnya masing-masing supaya baleunghan, supaya ngasihkan, supaya balik lagi. Pertama ini berkah, ya, supaya ini konsepnya menjadi berkah, fokus usahanya menjadi fokus, tidak mudah menyerah, tidak berspekulasi, dan akan memperjelas akad-akadnya. Inilah konsep dari bisnis syariah. Ini baru season pertama. Season kedua nanti sudah sholat Jumat, kita sholat Jumat di sini. Ya, season kedua saya akan membagikan bagaimana sukses bisnisnya Abdurrahman bin Auf dan para pengusaha riba. Setuju ya ini? Setuju ya? Nih. Baik. Sekarang ada yang mau didiskusikan season pertama? Ada? Silakan angkat tangannya. Kita kan diskusi, silakan. Pertanyaannya yang susah, Pak, yang orang lain menjadi keraguan Bapak ketika pulang di sini, tidak boleh ragu lagi. Semuanya harus benar-benar meyakini bahwa konsep Allah lah yang benar. Konsep Allah Rasulnya yang benar. Silakan. Ya, silakan nama. Ya, Pak Arif. Alhamdulillah, nama Alifuddin dari Cimahi. Yang tadi disampaikan, Ana komentar dulu ya Ustaz ya. Baik. Jadi memang terasa sekali, Ana sudah merasakan itu semua seperti ketidakberkahan ya. Karena memang diawali dari ketidakpahaman tentang bisnis secara utuh gitu. Sehingga kadang-kadang kita itu, ya umumnya barangkali Ana melihat pengusaha kita itu, kalau sudah ada untung sedikit, langsung keingatannya belanja konsumtif gitu ya. Betul. Bahkan kadang-kadang ketika nggak cukup pun maksa-maksain. Nah inilah barangkali ketidakberkahannya yang sehingga akhirnya banyak yang tidak berkah. Nah akibat dari nomor satu, akhirnya tidak fokus. Jadi yang harusnya fokus kepada memperbesar zakat, jadi fokusnya bagaimana bayar cicilan gitu Ustaz. Nah jadi itu hal. Nah, yang pertanyaan Ana Ustaz, karena sekarang itu ada konsep-konsep yang sebutnya sebagai misalnya koperasi syariah dan sebagainya ya, yang juga menawarkan misalnya untuk misalnya menyimpan uang, modal, permodalan atau apa yang sifatnya itu kok tidak berdasarkan syariah gitu ya. Dia bisa berani menjanjikan sekian persen dalam 1 bulan sekian. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Ustaz, itu statusnya seperti apa gitu ya? Baik. Kemudian yang kedua, mengenai zakat itu sendiri. Sampai sekarang anak kadang-kadang berpikir yang anak rasakan itu zakat mal itu diambil dari keuntungan kotor, bukan dari modal gitu ya. Nah itu sebetulnya seharusnya seperti apa Ustaz? Baik. Ya, itu aja Ustaz. Saya bahas satu-satu. Transaksi kata Nabi ada nakdan, ada nasiah. Nakdan itu jual beli tunai, nasiah itu jual beli bertahap atau ngutang. Catatan di bawahnya nasiah itu. Nabi tidak menyukainya. Nah, jadi saya tidak akan membahas koperasi syariahnya, konsepnya, dari bank konvensional, permodalannya, akad-akadnya, pastilah. Dari situ aja kita sudah jelas bahwa ketika ngutangkeun dina jual beli atau dina bisnis, Nabi tidak menyukainya karena ngutang itu hanya untuk tolong menolong. Saya ulang, ngutangkan itu hanya untuk ta'awun atau apa namanya? Ta'awun itu tolong menolong. Ya. Nih, sebelum lupa nih, mohon dicatat dulu nih. Alhamdulillah. Ya. Mulai saat ini ya. Saya akan berdagang, berbisnis secara tunai atau cash. Amin. Ya muji bahasa ilin. Ya, sok dibacakan ini sekeras-kerasnya gitu ya.
Ya, Pak ada bukunya? Ada? Ya, tulis ya nanti. Ya. Mhm. Mhm. Baik. Tidak bisa atau belum bisa? Baik. Baik. Mhm. Baik. Mhm. Untuk saat ini, bisnis yang saya jalankan Mhm. memang agak sulit untuk melakukan. Belum bisa berarti ya? Ya, belum bisa. Belum bisa ya? Ya, belum bisa. Baik. Di samping dari apa? Bisnis saya ada beberapa. Ada yang memang menjual barang, ada yang menjual jasa. Betul. Dan itu biasanya dibayarnya belakangan. Mhm. Dan kalau nilainya sedikit, is okay, ada kemungkinan. Tapi nilainya ini cukup besar, Pak Ustadz. Jadi kalau memang kenapa saya tidak mengikuti kata-kata tadi, karena saya belum yakin saya bisa melakukan itu. Baik. Gitu, Pak Ustadz. Kalau saya tepuk tangan dong. Jadi apa saya ngebahas ini dulu? Apa kesini dulu ya? Bahas ini Bapak dulu ya. Nanti Akang ya. Jadi kita diskusi. Baik Pak. Tadi yang namanya bisnis syariah itu karena kenapa saya tidak menganjurkan juga pinjam ke bank syariah? Tapi di bank syariah itu ternyata aturan mainnya bank konvensional juga, ya. Ada 1%-nya, ada penaltinya, ada apanya. Ikut aturan seperti itu. Artinya bank itu tidak haram. Hati-hati ya. Bank itu tidak haram. Tetapi kalau melihat fatwa MUI nomor 1 2004 bahwa bunga bank adalah haram. Nah, berarti orang lariba ya atau kita semua bertransaksi itu cukup kita yang tunai-tunainya saja. Transfer yang kita bayar ya, terus mengambil bayar deposit box yang kita bayar, semuanya yang kita bayar. Ketika kita bayar berarti ada uang yang dikeluarkan, ada biaya yang dikeluarkan, dan mereka ikut mentransferkan usaha kita. Lebih baik menyimpan uang di modal untuk diputarkan, untuk membesarkan zakat, infak, sedekah, daripada kita menyimpan di bank atau di aset-aset yang lain. Karena hidup kita mau memperbesar zakat. Ya, ingat itu satu. Kemudian yang kedua adalah perhitungan zakat. Ya, tadi sudah clear ya. Artinya kalau ke koperasi syariah cukup jual belinya saja. Kita jual beli memberi keuntungan silahkanlah jual beli saja. Kalau untuk permodalan dan sebagainya saya rasa tenaga, pikiran, ilmu itu pun jadi modal buat kita. Ya. Kita keluar dari sini aya keusik, nya jualan keusik, sabanar keusik, pangjualkeun keusik. Bayangkan maha kaya Allah. Ya. Mau kudu ngutang segala gitu. Lihat perbedaannya. Islam itu hebat. Tenaga, pikiran, waktu itu adalah ide adalah jika Kang Epul ide mereview restoran-restoran semuanya dia dapat jasa dan sebagainya kan jual beli jasa ya artinya mendapatkan jasa itu pun silahkan gitu ya. Sebagian amal ada, sebagian yang itu ide mereview. Nanti orang-orang akan datang membeli dan sebagainya. Itu kan ide, itu tenaga. Nggak usah pakai modal dan sebagainya. Artinya kan jalan. Itu skala kecilnya. Mau skala besarnya. Ketemukan jika di Lariba nih banyak pengusaha-pengusaha yang sembako telur oke beli udah puluhan truk. Situ kita beli. Jadi kita jualan sembako di rumah. Itu ide kita, nggak usah jualan, ide aja kita nggak usah ngutang maksudnya untuk modal, kita tinggal jualan, akadnya wakalah, kuasa jual, silahkan bagi hasil dan sebagainya, nggak usah pinjem bermodalan uang. Kenapa? Karena di situ dikhawatirkan ada ribanya bagi hasil yang tidak sesuai akadnya. Di sini yang tidak sesuai akadnya, apakah itu akadnya seperti apa? Harus berdasarkan fakta saya melihat si koperasi tersebut. Tapi pentingnya kita
cash saja, jual beli. Ya. Terus yang kedua perhitungan zakat. Banyak sekarang zakat yang mengambilnya dari keuntungan atau dari kotor dan sebagainya. Ya. Pertanyaan saya, kalau henteu untung berarti teu zakat. Ini yang terjadi. Nabi mah cenah kurang nasob ya, moal zakat nah. Ari yang lapar teh setahun sekali atau tiap hari? Ini saya ulang. Anu lapar teh ayeuna orang muslim tiap hari apa engke setahun sekali? Tiap hari. Makanya buat asnaf itu ada faqoro, sakin, fisabilillah. Di situ tuh sekarang disiapkan kita. Begitu ada barang itu zakat, namanya zakat tijaroh, zakat perdagangan. Kalau zakat mal itu zakat harta yang ketika 1 tahun tidak bergerak, maka itu ada zakat malnya. Ketika emas tidak diperjualbelikan, maka itu ada 2,5%-nya dari situ. Artinya kalau emasnya didiamkan. Kalau zakat dagang itu sendiri dasarnya dari barang yang dipersiapkan untuk dijual. Mau untung mau rugi di awal kita sudah mengeluarkan zakat. Ini perlu ditulis nggak? Gampang kan sebetulnya? Nah, ini yang saya alami ya, karena saya itu konsepnya buat saya pribadi tidak memperbesar keuntungan dulu, yang penting memperbesar zakat. Doanya juga memperbesar zakat. Untuk ya Allah abi mah yang omset badag, untuk sama ya Allah yang zakat badag we. Itu urusan itu mah kan usaha wilayah kita, usaha jualan wilayah kita, takdir wilayah Allah, maksudnya hasil wilayah Allah. Yang mikirkan tuh wilayah kita aja. Nah jadi kalau 100 juta belanja, pembelian. Nah berarti 2,5% berapa? 2,5 juta. Nah inilah zakat kita. Sok ada nggak yang aduh saya mah berat beli plastik 100 juta kan untungnya sabaraha. Muah ayah bu, perhatikan ku saya. Nanti Allah kasih layah tasib rezeki dari mana? Kan nanti 2,5 juta ini, apalagi nanti kan kalau ada lebihnya dan sebagainya, silakan untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Tapi khusus anu punya hutang, entong sodako heulanya, ku senyum sodakona. Jeung ku kalimatun thayyibatun sedekah aja. Jadi pakai bahasa baik saja, ya. Atau dengan tenaga pikiran waktu dulu sedekahnya. Naon bayarkeun heula hutang. Nah, bayarkeun heula hutang. Nu wajib hutang. Sedekah sunat. Jadi entong neraktir heula boga hutang mah wayahna we. Beres-bereskeun heula hutangna. Nah, bisi kabawa mautna sebagai pencuri. Jelas, ada hak orang lain di sana. Hadisnya begini. Ada orang yang mati syahid. Mau masuk surga. Wah, hebat mati syahid. Kata Nabi itu, ta'al, sini kamu. Benar ya Rasulullah, yang mati syahid langsung masuk surga? Benar. Kecuali yang punya hutang. Jadi nu punya hutang mah engke di akhirat itu geus teu aya ATM, henteu aya uang cash, henteu aya giro. Urang rek mayar ku naon? Lamun lain dibayar ku amal-amal urang sorangan. Berarti muplis lah kita. Amal ibadah kita yang kita kumpul-kumpulkan. Cek nu boga hutang teh bari kieu. Saya mah yang amalan saum. Ambil saumna. Saya yang ambilan tahajud. Komo anu tara tahajud mah. Hayang pahalaku salat diambil. Bangkrutlah kita. Karena dengan hutang itu. Makanya di dunia selesaikan. Nabi itu tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Kenapa tidak mau menyolatkan orang yang hutang? Karena saking beratnya nanti di akhirat. Dan di luhur mah atuh teu aya ATM teu bisa mayar ku sebelah ku naon teu. Intilah konsep hutang itu sangat berat itu. Makanya hati-hati dengan hutang. Karena kita tidak tahu masa expire hidup kita. Sekarang kita duduk nih, Pak Haji di situ, Mang Epul di sini, si A di sini, pada ngumpul di sini, ya kita ngobrol di sini. Hari kemarin itu goib, bisa duduk di sini. Buat hari kemarin tuh goib, oh besok nih bisa duduk di sini. Nah besok, pertanyaannya besok nih besok. Kira-kira kita tahu nggak
atau ke depan kemudian, sejam kemudian, umur kita? Terus senang kewe. Dibayar ku anak istri orang. Ayeuna wae ge ripuh urang mayarna. Komo di anak istri orang. Terus gitu, si istri orang teh nikah di jeung batur. Nikah jeung batur. Nah, geus maot urang teh nikah jeung batur. Aceuk suamina teh. Cenah hutang nu kemarin mah tong dibayar we, yang lalu mah biarlah berlalu. Teu dibayar eta kejadian teh. Aya jelema boga hutang 80 juta, bari teu pira 80 juta. Padahal asetnya teh kaya, suaminya teh ninggalkeun nya, ieu rumah, ieu mobil, ieu semuanya ditinggalkeun. Pas begitu maot, cek suamina teh, cek istrina teh. Kan ieu cenah si bapa gaduh hutang nu 80. Da eta mah hutang si bapa lain hutang abi. Ayahku kitu coba teu dibayarkeun. Pertanyaannya, nuku orang dinapkahan tiap hari dan sebagainya seperti itu. Bela teu ka urang. Berarti hutang sorangan, bereskeun ku sorangan ayeuna. Nah, kenapa harus jangan sedekah dulu? Bereskeun heula nu wajib heula. Supaya bisnisnya tenang, tidak memikirkan hutang. Seperti itu konsep dealer riba. Dan inilah yang dipakai. Mau bisnisnya jasa, mau bisnisnya saya lebih baik nyari yang barokah. Saya dulu diglosir, Pak. Ngeglosirkan, dipinjam-pinjamkan. MM-an, Pak. Ternyata nu teu malayar, nu teu ieu. Kenapa? Begitu dihutangkan kepada orang lain, ya. Orang itu sudah menganggap itu uang dirinya sendiri. Diambil we iman nu urang. Bae we mayarna tara bener. Inilah yang terjadi. Lihat kalau kasus di kepolisian semuanya kriminal rata-rata dari hutang piutang permasalahan. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Setuju nggak? Kes-kesan ya? Kes-kesan setuju? Setuju. Si maut. Nah, saya kembali ke Bapak. Bisnis apa yang Bapak tidak bisa ketika Bapak bisa membayar cash? Gimana, Pak? Usahanya di bidang apa, Pak? IT. Yes. Bikin web gitu ya? Bukan. Atau bikin apa, seperti apa? Bisnis saya agak sedikit banyak, Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan di sini ada yang tahu IndiHome. IndiHome? Ya. Bisnis saya sama seperti mereka. Tapi bukan saya beli IndiHome ya. Perusahaan saya sama kayak perusahaan Telkom gitu. Jadi punya sendiri gitu. Punya sendiri. Nah, dalam prosesnya itu kan ada di internal saya aja ada jual belinya, Pak. Jadi maksudnya itu ketika saya ambil contoh yang sekarang lagi saya kerjakan ya, Pak ya. Jadi saya dapat pekerjaan untuk membangun 273 desa, 350 sekolah, kemudian 80 dinas, total hampir 1000 titik yang harus saya sambungkan. Nah, itu saya bangun. Jadi saya narik kabel sendiri ke titik-titik tersebut. Ketika proses penarikan kabel itu sudah selesai, internet dibuka, layanan berjalan. Nah, dalam proses itu pertama untuk mendapatkan material itu saya juga ngutang juga, Pak. Karena kemampuan modal saya itu tidak sebanding dengan keperluannya. Jadi itu kebetulan Bapak langsung dengan pemerintahannya? Kalau material bukan ke pemerintahannya, yang belinya pemerintah. Jadi langsung hubungannya dengan Bapak dengan pemerintahan. Betul. Itu. Jadi yang memberikan pekerjaan saya itu kalau di Kabupaten Bandung tadi itu dari Pemdanya, Pak. Dari Pemkab. Itu ngasih pekerjaan ke saya bangun jaringan, kebutuhan material saya ambil dari pabrik. Nah, pabrik itu saya udah ada komitmen dengan mereka, skema pembayarannya itu disesuaikan dengan pembayaran dari dinasnya. Jadi kalau untuk satu Kabupaten Bandung itu saya ngambil material kabel itu hampir sekitar 8M, Pak. Nah, di 8M itu nanti dibayarnya itu sesuai dengan pembayarannya Pemda. Pemkab ya. Pemkabnya itu ada yang pembayarannya
4 kali, ada yang 3 kali. Vitaminnya ya? Ya, selalu memang ada suapnya nggak Pak? Itu yang pengen saya saya hadir di sini juga. Kalau saya ngikutin hati, saya memang udah nggak nyaman gitu Pak ya. Jadi ngikutin hati saya nggak nyaman. Tapi saat sekarang 80% klien saya itu hampir semuanya pemerintahan. Ya. Dan pemerintahan ini untuk saat ini mau itu daerah, provinsi atau pusat itu pasti melibatkan yang namanya suap Pak. Baik. Ini yang lagi mau saya kurangi Pak. Nah ini belum melangkah ke sananya Pak. Ini melangkah dari pada saat saya akan melayani permintaan mereka itu saya membutuhkan material-material semua. Dan itu saya ambilnya tadi konsepnya. Ada komitmen dengan supplier-suppliernya. Itu saya bayarnya memang tadi kalau ya singkatnya ngutang juga Pak ya. Itu satu. Jadi pada saat saya mau melayani saya udah ngutang juga tuh Pak. Sekarang saya ngurangi, saya pinjam ke bank juga, saya memang udah mengurangi Pak. Udah pinjam ke bank juga. Saya kenapa saya melakukan langkah itu? Karena saya memutarkan apa yang saya punya, Pak. Terakhir itu saya menghentikan dari pinjaman dari BJB itu. Saya pinjam 7 miliar, dapatnya cuma 6,5 Pak. Saya nyicil hampir 5 bulan itu hampir habis dengan biaya dan lain sebagainya itu 1 M. Tapi ketika saya ngecek status pinjaman saya itu malah jadi 6,7. Itu yang saya bikin. Saya udah nggak mau pakai bank lagi gitu. Walaupun saat ini saya hanya berdasarkan hitungan bisnis saya ya Pak ya. Kenapa saya datang ke sini juga? Saya ingin menggabungkan atau setidaknya saya pengen tahu kalau dari sisi agama hitungannya seperti apa. Baik. Itu. Jadi sudah saya tangkap Pak. Jadi insya Allah pertama sudah bukan Bapak saja yang seperti itu, banyak, makanya saya tadi nanya ada suapnya nggak. Baik. Pak Bu, makanya nih di sini tidak jelas akad itu artinya akadnya tidak jelas. Ya. Ada artasi wal murtasi. Artasi wal murtasi itu di mana yang nyuap dan yang disuap masuk neraka. Nah, pertanyaan saya, setidaknya kalau di sana sudah ada seperti itu, mau usaha Bapak MM-an beli ke sana MM-an sebenarnya, lihat, cek, tanya fatwa ke diri kita sendiri. Apakah nyaman kepada kita menjadikan tenang? Kan begini ya, surga itu nanti masuk surga itu ya ayyuhal nafsu mutmainah. Masuk surga itu harus jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Makanya orang yang punya hutang, punya permasalahan haram dan sebagainya di dirinya, jiwanya itu tidak tenang, ya. Ketika tidak tenang, tidak akan merasakan yang namanya surga dunia. Pasti banyak permasalahan. Saya Pak Bupati Garut itu dekat dengan saya. Satu-satunya saya ada kemarin dulu masker tuh. Ada Pak Imam. Pak Imam ada ya? Tuh Pak Imam tuh. Pak Imam dikasih berapa bikin berapa Pak Imam? 5.000 ya Pis. Saya langsung ngomong ke Pak Bupatinya depan Pak Imam, ke Dinas Kesehatan sama satu lagi kepala rumah sakit ya. Saya bilang, tidak boleh ada suap menyuap. Kalau ada suap menyuap, nanti itu merasuk neraka. Jadi nggak ada suap menyuap. Terus begini, dipermainkan lah ya, sistem bayarnya jadi dilama-lama. Nah itu tuh dilama-lama teh supaya kita 86, supaya kita menambahkan suap begitu. Licin, itu dilama-lama. Dan inilah yang terjadi ketika tidak berkah, mau berurusan dengan pemerintah, mau berurusan dengan siapapun, kalau tidak berkah ada haramnya di situ, ada ribanya di situ, ada suapnya di situ, saya sarankan tinggalkan bisnis itu. Kenapa saya mengatakan tinggalkan bisnis itu? Banyak nih, Victor itu namanya di Telesep Pak, nanti saya kenalkan dengan Telesep namanya Victor. Victor itu asalnya kerjanya gitu, ke pemerintahan dan sebagainya. Dia putuskan sekarang menjalin
bisnis telekomunikasi namanya Telesep, kerjasama dengan orang Cina tuh justru beli ini. Dia beli cash pulsanya ke Simpati dan sebagainya. Maka dia jual lagi ke perusahaan dan sebagainya. Disitulah ada untung. Tendernya 5 miliar terus per bulan. Itu nanti saya kenalkan ya, saya bisa itu. Artinya, bisakah kita tidak punya hutang riba dalam bisnisnya, tidak ada suap dan sebagainya? Bisa, Pak. Karena itu adalah pilihan hidup. Erek asup neraka, erek asup surga. Kan begitu. Nah, artinya begini, ketika kita tahu ada suapnya, ada yang haramnya di situ, maka saran saya, tinggalkanlah itu. Jangan sampai yang dimakan, yang dipakai oleh kita, ada haramnya. Saya yakin orang yang seperti itu tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Orang kudung-udak-udak si iya, kudang-udak-udak si iya. Seperti itu, ada hal yang seperti haramnya dan sebagainya. Artinya, tinggalkanlah bisnis yang seperti itu, mau untungnya semua. Tapi cek aja dulu ke kita, apakah kita akan menjadi lebih tenang. Dan mungkin secara harta ada ini, ada B, ada C. Tapi lihat, ketenangan hidupnya, permasalahan hidupnya dan sebagainya. Karena Allah sudah cabut berkah kita, dan Allah halangi doa kita, dihijab. Nah, itulah yang terjadi. Artinya begini, insya Allah ke depan saya silakan nanti diskusi setelah ini, boleh nanti diskusi, silakan apa yang terjadi permasalahan. Karena saya sebelum ngomong itu, karena saya sudah ada, oh ini kasus ini, aduh kasus ini semuanya. Jangankan yang 10M, yang punya hutang 400 miliar juga suruh saya lunasin beres. Tinggal 320, sekarang 80M lagi. 320, sisanya 80M lagi. Beres, 120. Bisa hidup, semangat lagi. Ini ada yang kemarin, Pak Imam kemarin 10M, ya sekarang sudah bebas ribanya dan sebagainya. Jalan-jalan terus. Beres semuanya, ada di sana. Ya, tepuk tangan dong buat ini. Baiklah, nanti kita bahas ya. Kita bahas. Intinya begitu. Kalau saya inginkan semuanya yang hadir di sini halalan thayyiban. Jam berapa sekarang? Oh, setengah 12 ya? Jumatan jam berapa? 11.57 ya? Berarti ada waktu persiapan 15 menit. Silakan makan besar dulu. Ya, makan besar dulu disiapin di situ. Hah? Makan besar saja dulu. Makan besar dulu biar nggak lapar. Nanti setelah makan besar siap untuk berjumatan di sini. Saya akan menerangkan abdoluhu nanti apa amalan yang terabdol sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab. Nanti saya di ceramah Jumat nanti di sini sama saya sendiri. Borongan khotib lagi saya, ya, ini saya. Nanti di sini ini. Silakan makan dulu, Anda beristirahat dulu semua, kita break dulu sejenak. Nanti setelah Jumatan, setelah kita berjumatan, nanti akan ada lagi bagaimana cara bisnis Abdurrahman bin Auf yang dulunya aja zakatnya sampai 5 miliar krus zaman dulu. Tapi sekarang kita madu 2,5 juta oke. Ih, mau kurang ya gitu. 5 miliar. Baik, semangat, masih semangat semua nih, semangat. Semangat, angkat tangannya yang masih semangat. Oh, ya, baik. Silakan makan dulu ya. Habis makan bersiap-siap untuk Jumatan. Lalu kita melaksanakan sholat Jumat dan langsung season 2, jangan kemana-mana semuanya. Lihat apa yang terjadi, keajaiban Allah, kebesaran-kebesaran Allah, bukan keajaiban. Kebesaran-kebesaran Allah dalam melancarkan bisnis kita. Aku lu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berlangkah bersama menjaga agama, barisan kuatkan iman. Hidup Allah jadikan